Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadrati maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وليس على بلادنا من الذين برشاد ليس لهم ولا ورب الناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدتنا وأساتذتنا وعلمنا لمن أحبنا ولمن نحبهم ولمن أوصانا بالدعاء ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض إلى المغرب والبحر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ala bihi wa bi'ulumihi fi dawraji amin. Min kitab sahih al-imam al-muslim al-imam al-hafiz Abil Hujjah Abil Husaini Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Biisnadil mutasili an masyayikhina jazakumullah anna khairal jazaa. Babu fadli Faris. Ini adalah bab kedua sebelum terakhir, karena setelah ini nyambung di bab Kitabul Birri Wassilati wal Adab yang sudah kita bahas. Dan insyaallah kembali ke awal dari kitab Sahih Muslim. Ya, kembali ke awal tentang Kitabus Shalah. Sebelum Kitabus Shalah ada namanya Kitabul Iman, itu sudah kita bahas. Kemarin perhitungannya Kitabul Shalah kita lewatkan karena di situ akan banyak tentang ilmu fikihnya. Tetapi insyaallah ketika yang kita buka Sahih Muslim akan banyak hal-hal baru juga yang kita dapat walaupun kajiannya Kitabus Shalah. Tapi banyak hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan kecuali kita mengkaji hadisnya. Ya, walaupun judulnya Kitabus Shalah. Memang judulnya tentang fikih, tapi nanti banyak hal-hal yang berkaitan dengan selain ilmu fikih di dalam Kitabus Shalah. Insyaallah dilanjut di pertemuan yang akan datang ya setelah ini. Jadi ini sudah di juz ke-8 kitab ini. Ada 9 jilid Sahih Muslim ya. Syarah Imam Nawawi yang kita punya ini punya 9 jilid. Ya, Sahih Muslim 9 jilid. Yang sekarang di jilid ke-8 dan besok ke jilid yang pertama. Jadi balik ke pangkal di ujung dan jilid kedua nanti. Insyaallah. Itu kayaknya seru belajar Kitabus Shalah tapi langsung dari hadisnya, Pak. Tapi ala mazhab Syafi'i dengan pemahaman kita mazhab
Syafi'i. Babun fadlu Faris, bab menjelaskan tentang keutamaan Faris, Furs, Persia. Apa itu daerah mana? Iran, Irak. Ya, yang pokoknya yang ada tantannya itu. Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, itu ya. Itu daerah Faris. Yang kelompok ya Salman Al-Farisi itu dari sana. Ya, Salman Al-Farisi dari Furs, Persia. Ini keutamaan orang-orang Faris yang masuk Islam di kalangan mereka. Dan yang ajaib, Imam Kutubus Sittah semuanya dari Persia. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, termasuk Imam Ahmad bin Hambal itu dari Persia. Ahmad bin Hambal itu punya musnad yang dimana dalam kitabnya itu kumpulan 28.000 hadis. 28.000 hadis musnad Imam Ahmad. Dan itu orang yang berbahasa bukan bahasa Arab. Nah, gitu. Nah, di sini kita baca hadis tentang keutamaan mereka. Wa anhu bi qala hadatsana Muhammad bin Rafi' wa Abd ibn Humayd qala Abdun akhbarana wa qala ibn Rafi' hadatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ja'far al-Jazari an Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ad-dinu 'inda Thuraya", seandainya agama ini ada di Thuraya. Thuraya ini nama bintang, ada bintang Thuraya. Seandainya agama ini ada di bintang Thuraya, la dhahaba bihi rajulun min Faris, niscaya orang-orang dari Faris akan pergi menjemputnya. Sesulit apapun dikejarnya. Ini orang-orang dari Furs, dia punya keistimewaan gigih dalam menuntut ilmu. Itu maksudnya. Dan ini pujian Nabi kepada siapa? Kepada orang-orang yang datang setelahnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan itu. Dan saya pernah membaca hadis ini dalam satu kitab akidah yang dimana hadis ini dikatakan bahwa yang dimaksud adalah Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi juga dari Persia. Imam Hanafi juga di Irak, dari Persia ya. Kalau Imam Syafi'i dari Quraisy. Au qala min abna'i Faris, atau baginda bersabda au min abna'i Faris, atau dari orang-orang Faris, hatta yatanawalahu, sehingga mereka akan mendapatkan. Jadi sesulit apapun ilmu dikejarnya, Pak. Ini Kutubus Sittah ini, Pak. Di zaman sulit-sulitnya orang itu untuk mengumpulkan hadis. Bagaimana tidak? Di zaman dulu susah kertas, zaman dulu susah cetakan, susah nyari apa? Susah bahkan nyari tinta pun susah. Sehingga ada kisah beberapa orang ahli hadis yang dimana mereka lebih mementingkan untuk beli tinta pena ketimbang harus cari makan untuk makan. Jadi kisah Abu Zur'ah, nanti kita kisahkan. Abu Zur'ah itu seminggu tidak makan di Madinah itu karena uang yang dipunya lebih baik dibelikan tinta untuk menulis hadis ketimbang dia harus beli makan. Sederajat itu Abu Zur'ah. Udah zaman dulu sulit nak ngumpulin hadis. Kita sekarang berapa hadis yang kita dapat? Itu pun sampai ke rumah alhamdulillah lupa semua. Ini ngumpulin hadis kadang rela demi satu hadis itu udah sebulan. Hadisnya sudah dapat, cuma nak pastikan apakah ini betul hadis ini riwayatnya dari si fulan, didatengin belum betul sebulan itu. Sampai ke sana betul ini hadis engkau pernah dengar dari sahabat ini, dari ini pernah dengar Nabi mengatakan gini, ya pernah. Nah baru ditulis, dikaji, ini dengar ini dari si fulan dari si fulan. Oh yang mendengar ini orangnya kurang bagus. Oh berarti hadisnya dhaif. Tidak dibuang tapi dicantumkan ini hadis yang dhaif. Oh ini bagus sanadnya, oh ini hadisnya sahih. Oh sederajat itu orang nuntut ilmu zaman dulu. Terkadang itu dari kesulitan akan menumbuhkan kekuatan, dan kekuatan akan menumbuhkan kemudahan, dan kemudahan akan menumbuhkan kelemahan. Termuter gitu Pak, hidup tuh begitu. Nah itu zaman dulu susah nulis, susah. Imam Syafi'i nulis bagaimana beliau belajar itu kadang kan pakai apa?
pakai tulang onta itu yang ditulisnya, dihafal tulisnya. Tapi tengok siapa yang bisa nandingi keilmuan Imam Syafi'i. Zaman kita sekarang alim dengan Mbah Gobel tapi. Ya. Jadi semua Imam Kutubus Sittah ini adalah mereka dari Persia. Semuanya dari Persia. Kenapa kok tidak ada dari kalangan habaib yang banyak meriwayatkan dari keluarga Nabi yang meriwayatkan hadis? Karena zaman dulu habaib dicari. Siapa yang keturunan Nabi dibunuh oleh Khilafah Umayyah. Ya, siapa kemarin cerita Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dimana digelar dengan mubir, ya, mubir itu pelaku kriminal, ya, haus darah, ya, tidak setuju dikit orang tidak sepakat, dia tidak setuju bunuh, gitu mudahnya darah orang. Ya, jadi orang tidak berani meriwayatkan. Nah, sehingga orang dari luar kesempatan mengumpulkan hadis, ya Allah ingin menggerakkan mereka juga. Yang dari luar Arab mengumpulkan hadis diam-diam, ternyata Allah jaga agama ini. Paham ya? Allah jaga agama ini. Dan mereka tidak sadar nih, dari keturunan Ahlul Baitin Nabi dihabisin, diselesaikan. Ternyata Allah jaga dari jalur lain. Makanya agama ini dijaga sama Allah, jangan khawatir. Agama ini tetap dijaga sama Allah. Cuman kita, ikhtiar kita masuk bagian kita ini termasuk bagian yang mana. Agama tetap terjaga. Allah yang akan jaga. Nah, cerita Abu Zur'ah tadi, seminggu tidak makan. Duit ada, cuman untuk dibeli-beli tinta. Tinta itu dipakai ya untuk nulis hadis. Sampai sederajat itunya. Lalu Abu Zur'ah suatu malam sudah seminggu nak hampir pingsan. Seminggu tidak makan. Kita 2 hari tidak makan, kayak apa bentuknya? Jangankan 2 hari, sehari puasa sore-sore itu nampak lemas ya. Belum genap sehari, baru berapa jam? Baru berapa jam? Dari mulai subuh sampai paling 14 jam nahan lapar ya. Loh, ini 1 minggu, Pak. 1 minggu enggak makan. Kenapa 1 minggu enggak makan? Enggak ada yang nak dimakan. Ada yang nak dimakan, duit ada. Sayang ini duit ini lebih baik untuk beli tinta, untuk nulis hadis. Akhirnya karena rasa sayang itu, ya duitnya tidak ada lagi, habis dibelikan tinta semua. Akhirnya Abu Zur'ah datang dan menemui Maqsurah Syarifah, ya, kuburan Nabi, dan datang begini, ana dhaifuk ya Rasulullah, saya tamumu wahai Rasul. Abu Zur'ah, saya ini tamumu wahai Rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah datang menemui Amir Raja Madinah saat itu. Dalam mimpi didatangi. Lalu malam-malam hari itu juga langsung datang utusan raja, langsung ngetok pintu Masjid Nabawi, langsung dibawain makanan banyak saat itu. Apa kata Nabi? Atatruku Abu Zur'ah indi wa huwa ja'i. Apakah engkau membiarkan Abu Zur'ah di sisiku dalam kondisi lapar? Nabi menemui Amir Madinah saat itu, gubernur Madinah saat itu. Langsung utusannya bawa makanan banyak datang ke Madinah. Langsung diketok, langsung baik makan. Langsung ditulis, ada lagi tidak kebutuhan yang kau inginkan? Kalau tamunya Nabi. Di dalam Burdah itu kan ada, bagaimana mungkin seseorang yang dermawan saat kita datang lalu pulang tidak bawa apapun? Bagaimana kalimat Burdahnya? Besok kita baca ya. Nah, besok kita baca, karena besok kita akan ada pembacaan salat burdah di pondok Taqwa. Yang sudah lama tidak ikut salawat burdah, ya, sama-sama kita baca salawat burdah, ngarep barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyahdimur raji makarimahu wa yarju'ul jaru indahu lam yahtarim. Besok yang pasti kita baca dan kita ulang. Wa anu bi qal hadatsan Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz ya'ni ibn Muhammad an Thawr an Abil Ghais an Abi Hurairah qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi suratul Jumu'ah falamma qara'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim
qala rajulun man haula ya Rasulullah falam yuraja'hu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'alahu marratan aw marratayn aw thalatha qala wa fina Salman al-Farisi qala wa wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman thumma qala law kana al-imanu 'inda Thuraya lanalahu rijalun min haula. Babu qauli sallallahu alaihi wasallam an-nasu ka'ibli mi'atin la tajidu fiha rahilah. An-nasu ka'ibli mi'ah, manusia itu seperti 100 onta, la tajidu fiha rahilah, tapi tidak didapati dari 100 onta itu yang bisa dipakai untuk ditunggangi. Jadi manusia itu seperti halnya nanti, ini cerita Nabi tentang kisah akhir zaman. Manusia itu seperti 100 onta, tapi satu pun dari 100 itu tidak ada yang bisa dipakai untuk ditunggangi. Artinya apa? Dari sekian banyak manusia di akhir zaman nanti akan sedikit sekali orang-orang yang bisa dipercaya. Nah itu. Banyak manusia tapi kayak buih di lautan. Tidak ada kepedulian sama agamanya. Minim pedulinya sama agama. Ada tapi minim. Dari 100 ada 100. Dari 100 ada 100. Nah kalau kita ngomong dari penduduk kota Jambi nih, kalau kita anggap penduduknya ada 800.000 satu kota Jambi, yang sergap ngaji, yang sergap untuk perjuangan agama, berapa orang? Kalau kita katakan misalnya adalah 10.000 orang, 10.000 dibandingkan dengan berapa? 900.000, 1 banding 900. Nah begitu. Jadi semakin akhir semakin minim, semakin akhir semakin minim. Nah gitu Pak, itu pasti. Semakin akhir zaman makin minim. An-nasu ka'ibli mi'atin la tajidu fiha rahilah. Wa anhu bi qala hadatsani Muhammad bin Rafi' wa Abd ibn Humaid wal lafdhu li Muhammad qala Abd akhbarana wa qala ibn Rafi' hadatsana Abdul Razzaq wal akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Salim an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajiduna an-nasa ka'ibli mi'atin, kalian akan mendapati orang itu seperti 100 onta, la yajidu rajulu fiha rahilah, yang tidak ada satupun orang di sana yang bisa ditunggangi ya. Jadi mencari orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang mulia nanti di akhir zaman makin susah, makin susah, makin sulit ya. Wallahu a'lam bishawab. 2 bab terakhir. Insyaallah kita lanjut minggu depan masuk ke kitabus shalah, kitab tentang salat. Biasanya kita salat kalau mengkaji fikih langsung ya bagaimana ini rukun, dan kita nanti belajar bagaimana ulama kok bisa menyimpulkan dari hadis kok menjadi rukun. Kita belajar dari ulama-ulama dikit lah. Bagaimana mereka itu memperoleh ilmu sehingga mereka bisa berijtihad. Nah kita belajar untuk seperti itu, bukan belajar seperti mereka, tapi belajar melihat perjuangan mereka gitu. Insyaallah hati kita bisa makin lapang ya, hati bisa makin lapang. Kadang-kadang hadisnya satu bisa jadi 4 pendapat. Dan setiap kali kita melihat bagaimana wijhatun nazar para ulama, bagaimana sudut pandang mereka menilai hadis, akhirnya kita yang berlapang dada kalau melihat dari sudut pandang mereka. Begitu loh. Jadi kita kalau melihat ada ini pendapat ini, ya kita sangat-sangat berlapang dada. Oh dia melihat dari sudut pandang itu kayaknya benar juga. Cara pandangnya begitu. Oh melihat dari sudut pandang ini, oh iya benar juga. Semisal hadis Nabi SAW yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kan kalimatnya la salata, tidak salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan la salata ini ya betul-betul la salata, ya betul-betul salatnya ya tidak sah. Kata Imam Hanafi, la salata di sini maksudnya la salata kamilah, tidak ada salat yang sempurna kalau tidak baca Fatihah. Tapi kalau tidak baca Fatihah ya diterima tapi tidak sempurna. Tetap sah tapi tidak diterima. Nah, gitu. Ya, intinya begitulah Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita baca Khasaisul Ummatil Muhammadiyah li Abu Yasair Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin.
Masih tentang it'amut ta'am khairu khisalil Islam, ya, memberi makan adalah sebaik-baik bagian Islam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa it'amut ta'am minal kafarat, dan memberi makan itu termasuk daripada kafarat, penghapus dosa. Wa min mujibatir rahmah, dan termasuk daripada hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat. Wa min mujibatil maghfirah, dan dari hal-hal yang bisa menarik ampunan. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala la yudkhilu bilukmatil khubzi, sungguh memasukkan ke dalam mulut dengan satu potong roti, wa qabdatit tamri wa mithlihi mimma yanfa'ul miskin, thalathatul jannah al-amiru bihi wa zawjatul muslihatu lahu wal khadim alladhi yunawilul miskin. Ya, seseorang yang bersedekah dengan ada bantuan dari orang lain, maka semuanya akan mendapatkan fadilahnya. Orang yang mengajaknya, menyuruhnya, ataupun seorang istri yang disuruh untuk bersedekah oleh suaminya dapat, ya istrinya juga dapat. Dan juga al-khadim, dan juga orang pembantu yang dia membantu untuk memberikan kepada orang miskin. Wa ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju'in, dan siapapun orang beriman memberi makan orang beriman ala ju'in, atas kelaparan, at'amahullah yaumal qiyamah min thimaril jannah, gantiannya Allah akan memberikan makan kepadanya di hari kiamat dari buahan surga. Artinya apa? Sering ngasih makan orang itu ahli surga. Tidak mungkin dikasih makan makanan surga dia di neraka. Ya, dia di neraka makannya surga. Artinya apa? Kalau dia dikasih makan surga, ya ahli surga. Hal kecil yang dilakukan kita dalam ibadah, tapi Allah ganjaran yang tidak ternilai, itu wujud kasih sayang Allah. Wa ayyuma mu'minin saqqa mu'minan 'ala dhama, dan siapapun orang beriman yang memberi minum kepada orang yang haus, saqallahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum, Allah memberikan minum di hari kiamat. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan 'ala 'urrin, dan siapapun orang beriman yang memberi pakaian orang beriman atas kekurangan pakaian, kasahullah yaumal qiyamah min hulalil jannah, Allah memberikan pakaian di hari kiamat dari perhiasan surga. Wa innallaha ta'ala yubahi malaikatahu billadzina yut'imuna ta'am min 'abidi, dan sesungguhnya Allah ta'ala membanggakan kepada malaikat terhadap orang-orang yang memberikan makan. Ini tengok tuh hamba-hamba. Kenapa? Karena dulu pernah manusia ini diragukan sama malaikat. Kok bisa diragukan? Karena dulu sebelum manusia ada makhluk yang namanya jin, iblis, yang duluan menjadi penduduk asli bumi, yang menjadi satu-satunya penduduk asli bumi, menjadi khalifah di atas muka bumi, lalu membuat kerusakan, kehancuran, yasfikuna dima, ya, bertumpahan darah, menghancurkan dan lain-lain. Akhirnya Allah binasa. Lalu Allah mau jadikan khalifah lagi, tapi dari galang golongan manusia. Ketika Allah mau menjadikan khalifah di muka bumi, apa kata malaikat kepada Allah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah mau menjadikan orang yang mau menghancurkan bumi dan menumpahkan darah? Lalu Allah katakan, saya lebih tahu, kalian tidak tahu. Diutuslah Nabi Adam, diutus semua manusia. Loh, manusia yang diutus Allah ini menjadi khalifah, ibadah, berbuat baik, ngasih orang makan. Oh, tengok tuh hamba-hambaku yang dulu kalian kurang percaya, tengok tuh. Membanggakan, Allah membanggakan. Sama majelis-majelis zikir begini dibanggakan. Itu malaikat itu nanti yang hadir di majelis ilmu seperti ini, dia nanti kumpul sampai ke atas langit itu penuh. Sampai ketika sampai ke langit itu diceritakan bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku, itu ditanya. Yang nanya, ya Allah, lihat bagaimana kalian tinggalkan hamba-hamba. Kami ninggalkan mereka dalam kondisi sedang berzikir, ya Allah. Lihat. Wal mut'imuna tahta dhillil 'arsy yaumil qiyamah, dan orang-orang yang memberikan makan itu di bawah
naungan arasy di hari kiamat. Faqad ruya an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsun man kuna fihi adhallahu Allah azza wa jalla tahta arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 3 kelompok, siapapun dari mereka yang akan Allah berikan naungan di bawah arasy-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saat kapan ini? Saat ketika berada matahari tepat di atas kepala sejengkal. Ya, menunggu hisab. Ada yang mengatakan 10.000 tahun, ada yang mengatakan 100.000 tahun, 1 juta tahun. Wallahu alam, tidak ada kepastian. Yang jelas lama. Sampai orang kafir tahu bahwa dia masuk neraka, sudahlah, tidak apa-apa masuk neraka, yang penting lepas dari tempat ini. Orang nunggu itu tidak enak, Pak. Oh, nunggunya puluhan ribu tahun. Ya. Kondisinya apa? Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai lututnya, mata kaki, ada yang sampai tenggorokan, ada yang sampai tenggelam habis. Dan itu tidak mati, karena tidak ada kematian setelah itu. Orang enak di dunia tenggelam langsung mati. Berapa menit? Tidak enaknya sebentar. Orang tenggelam itu tidak menjelang sakaratul maut. Orang di situ di akhirat ketika tenggelam dengan keringatnya, ya tidak mati-mati, ya tersiksa dengan cara itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Nah, dalam kondisi seperti itu dapat naungan. Siapa? Al-wudu fil makarih, yaitu berwudu dalam kondisi sulit. Kondisi dingin tetap paksa diri untuk wudu, ya dah, menyempurnakan wudu, ya, menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Wal masyu ilal masajid fil dhulam, dan berjalan ke masjid di dalam kegelapan. Artinya apa? Jalan ke masjid di waktu subuh, waktu isya. Kemuliaannya apa? Nanti di akhirat dapat naungan. Lalu yang terakhir, wa it'amul ja'i, dan memberikan makan kepada orang yang lapar. Makanya di Mesir itu ada nih orang-orang itu memang sengaja dia nabung khusus untuk Ramadan. Ngapa? Karena ini yang pertama ngasih makan orang berbuka, dia seperti pahala orang yang berpuasa yang pertama. Terus yang kedua, dia ngasih makan orang yang lapar nih. Memang lapar. Ini ada Maidatur Rahman. Ya, di Mesir itu ada namanya Maidatur Rahman. Yang di mana? Itu kalau di daerah sekitaran Kairo, wah itu bertumpuk tempat. Pokoknya kita kalau sudah Ramadan, kalau untuk buka puasa tidak pernah masak. Kita tinggal cari tempat mana yang seret. Saya pengen makan itu, di sana tuh ada makan ayam itu, kalau sana ayamnya dibakar kan. Sana ayamnya digoreng kan. Sana makannya daging, sana biasanya ke sana. Gitu. Tapi ya masakan Mesir. Tidak ada tempe goreng, ya tidak ada dari tempe goreng gitu. Es cendol gitu ya. Yang biasanya apa? Air diisi dengan kurma itu direndam. Kadang saya nanya, ini kapan ngerendam? Oh, dari pagi tadi. Dan ternyata kesehatannya luar biasa. Air direndam, kurma direndam pakai air beberapa jam, itu bagus untuk kesehatan. Kalau kelamaan bisa jadi memabukkan. Ya, jangan lama-lama. Ya. Biasanya begitu, ada kurma, ada air kurma yang sudah direndam, terus ada nasi, ada lauk. Kalau orang Arab lauknya kan besar-besar. Ya. Jadi setiap 1 tahun mereka menghabiskan uang tabungannya untuk bersedekah di waktu berbuka puasa. Fadilahnya ngasih makan yang pertama, terus yang kedua memberikan orang yang sedang berpuasa buka seperti orang yang berpuasa. Ya gitu, ditarik-tarik kalau lewat, sini ayo sini. Kadang ada tempat itu karena saking ramainya, ada tempat tuh kadang kosong. Kadang sedih juga. Dibikin tempat kayak bikin warung gitu loh. Bikin sejajar ini, dibikin kursi lurus gitu. Kadang ada tempat itu masih sepi, itu kasihan. Ya tidak tahu lah, apa mungkin siapan makanannya kurang enak, kan tidak tahu kan. Yang kadang kan sepi juga, kasihan. Kadang itu satu lorong itu entah berapa tempat orang nyiapin tempat. Ya, karena begitu diagung-agungkan dengan memberikan makan orang yang lapar.
Wa qad akhbarana sallallahu alaihi wasallam an qissati 'abid min bani Israil i'tazala li ibadati la 60 sanatan thumma kharaja yawman min sawma'atihi falaqiyathu imra'atun farawadathu hatta qadha hajatahu min. Dan telah diberitakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cerita ahli ibadah Bani Israel yang dia menjauh untuk ibadah kepada Allah selama 60 tahun. Jadi ada orang ahli ibadah Bani Israel, dia punya sauma'ah. Sauma'ah itu satu tempat ibadah. Dia bikin tempat khusus agak tinggi, dia situ ibadah selama 60 tahun, tidak ngapa-ngapain ibadah. Kemudian pada satu hari dia keluar, sudah 60 tahun dia pengen keluar. Sudah keluar dia bertemu dengan seorang wanita. Ya, sudah 60 tahun, tidak keluar, tidak ketemu bagaimana luar tuh kayak mana. Ketemu sama cewek, ada keinginan untuk berzina. Kalau tidak Allah jaga, 60 tahun ibadah, keluar dari tempat ibadah, ketemu cewek, diajak berzina. Saat itu ujian Allah apa? Yang Allah ujikan apa? Cewek pun mau. Hatta qadha hajatahu minha, sehingga dia menunaikan hajatnya. Sudah selesai zinanya. Sampai selesai zinanya. Tsumma nadima, kemudian dia menyesal ala ma fa'ala hatta ughmi alaihi, sampai menyesal. Dia merasa, ya Allah, saya 60 tahun ibadah tiba-tiba turun langsung berzina. Ya Allah, ini kayak mana? Sampai saking nyeselnya mungkin dia nangis-nangis sampai pingsan. Sampai pingsan. Wa kana ma'ahu raghifani, dan dia yang pingsan tadi, yang sampai terpingsan tadi, dia punya dua roti. Faja'a sa'ilun ja'i'un fa'atahu al-'abid ar-raghifaini. Lalu tiba-tiba datang, sudah dia pingsan, sadar, dia punya 2 roti. Tiba-tiba ada datang orang yang lapar, lalu dia memberikan 2 roti tadi. Nah, ambillah dia. Tsumma mata, kemudian dia mati. Siapa yang mati? Ahli ibadah 60 tahun tadi. Masya Allah, kita tidak tahu kan akhir hayat. Coba ibadah 60 tahun kayak mana kalau kita membayangkan orang tidak keluar dari tempat ibadah 60 tahun ibadah. Mungkin bagi kita udah surga milik dia dewek lah. Mungkin kalau ada orang yang begitu sekarang, kita akan menganggap surga itulah miliknya itu. Anggapan kita. Tapi lihat bagaimana, tidak ada jaminan. Gampang orang itu terpeleset. Kalau tidak minta selamat, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah selamat. Husnul khotimah, ya Allah selamatkan kami dari fitnah, ya Allah. So, ini serius. Ini bisa jadi pelajaran buat kita. Fa'atahu al-'abid ar-raghifani, lalu dia memberikan, orang ahli ibadah tadi memberikan kepada orang yang meminta tadi. Yang dilalah Allah kirimkan juga orang lapar yang minta. Seandainya tidak ada sebelum mati, tidak ada sedikit pun ibadah yang bisa dilakukan setelah dia berzina. Lu bisanya ada orang yang lapar meminta, ini kan kiriman dari Tuhan, enggak? Tidak. Kita bisa berbagi dari apa yang kita punya. Loh, kalau seandainya tidak ada yang bisa diberi, tidak akan disebut namanya sedekah. Makanya di Qatar itu sampai bingung nyari orang di zakat yang berhak menerima zakat di tempatnya, dikirim ke Mesir. Di Qatar tidak ada lagi orang miskin, dikirim ke negara lain. Loh, kalau seandainya sudah kaya semua, satu negeri, satu muslim, semuanya kaya, tidak ada lagi yang miskin. Nah, bisa berbuat sedekah. Bagaimana kita caranya? Itu. Tsumma mata, kemudian mati, fawuzinat ibadatu sittina sana, lalu ditimbang ibadah 60 tahun, bitilkal fahisyah, dengan zina 1 kali, farajahatil fahisyatu bihasanati, lalu yang berat itu adalah zinanya daripada ibadahnya 60 tahun. 60 tahun tidak kata arti berat zinanya. Ya Allah. Tsumma wudi'a ar-raghifu aw ar-raghifani ma'a hasanati, kemudian masih punya tersisa 1 kebaikan yang bisa nolong dia, apa? Sedekahnya tadi. Tadi ibadah 60 tahun ditimbang dengan zinanya, masih berat zinanya. Lalu masih ada 1 ibadah yang belum ditimbang, apa? Memberi makan roti kepada orang yang meminta tadi. Lalu diletakkan ibadah sedekah 1 roti, 1 potong roti atau 2 potong roti, ma'a hasanati, digabungkan dengan ibadahnya 60 tahun, farajahat hasanatu, lalu kebaikannya mengalahkan
dari keburukannya. Jadi berat kebaikannya dan keburukannya kalah. Faghfirallah, lalu diampuni dosanya. Dari sedekah itu. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah ini, Pak? Ternyata ibadah yang hanya sisi maslahatnya cuma kembali ke kita, itu nilainya tidak lebih besar daripada ibadah yang sisi maslahatnya ramai. Nah itu, Pak. Nah ketika kita berbagi kan maslahatnya bukan hanya kepada diri. Lalu kita sholatkan untuk diri kita, lalu kita zikir untuk diri kita, apalagi kita baca Quran untuk diri kita. Tapi saat ketika sudah memberi, ini bukan lagi kita tentang diri kita, tapi tentang yang lain. Makanya Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa sebaik-baik orang? Yang paling banyak manfaatnya, paling banyak memberi kemanfaatan, dialah orang yang baik, sebaik-baik manusia. Lihat Nabi SAW, ibadah apa yang dilakukannya? Semua ibadah. Salah satu ibadah terbesar ini, ngajarin agama ini, sehingga kita semua ini dapat maslahat. Ini semua 1, sekian miliar, 1,5 miliar manusia ini, semuanya dapat timbangannya ke Nabi Muhammad. Kita zikir, kita sholat, kita tasbih, kita ngaji, kita baca Quran, kita puasa, kita melakukan apapun ibadah, kembalinya ke Nabi. Kenapa? Tanpa Nabi kita tidak akan bisa melakukan itu. Wa tanalul mar'atu ajra shadaqati idza anfaqat min baiti zawjiha min ghairi israfin mimma la yakhfa 'ala zawjiha 'adah. Dan seorang istri juga dia akan mendapatkan pahala sedekah apabila dia menginfakkan dari rumah suaminya tanpa berlebih-lebihan. Ya, harta yang dititipkan, yang diberikan kepada istri, kadang istrinya sedekah tanpa izin suami, padahal itu dari suami, maka tetap dia mendapatkan pahalanya, balasan. Tapi tidak semuanya. Mimma la yakhfa 'ala zawjiha 'ada, yang sekiranya suami akan ridho. Ini habis ngaji malam tentang masalah sedekah, semua harta suami disedekahkan semua, suaminya tidak tahu. Besoknya lo ngapa kok semuanya diberikan? Loh, ya semalam ngaji gitu katanya sedekah, saya dapat, Mas dapat juga. Saya tidak ikhlas, tolong balikan. Nah, bingung kan? Nah, jadi sini mimma la yakhfa 'ala zawjiha 'ada, yang sekiranya secara adat suaminya mengikhlaskan. Oh ya, kalau segini bisa. Ini semuanya diberikan. Sertifikat semuanya diberikan. Nah, ini kan lain. Enggak boleh begitu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'amil baitiha ghairu mufsidah. Apabila seorang istri menginfakkan makanan dari rumah suaminya, yang itu infak yang tidak merusak, maksudnya tidak berlebihan. Kan dari tadi kan belum ada izin suaminya keluar. Kana laha ajruha bima anfaqat, dia istri itu akan mendapatkan balasan, ganjaran dengan apa yang telah ia infakkan. Walizaujiha ajruhu bima iktasaba, dan suaminya mendapatkan balasan apa yang telah diikhtiarkan. Suaminya kerja, dia dapat pahala pekerjaannya, istrinya dapat pahala infaknya. Jadi istri dapat pahala memberi, suami dapat pahala usaha. Walil khadim mithlu dzalik, dan khadim juga sama. Kalau seandainya terjadi pada khadim, ya pembantunya juga sama. La yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhin syai'a, yang tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Jadi seseorang ketika menghadiahkan, bahkan kalau kita menghadiahkan semua pahala ke orang tua, apakah kita terus tidak punya pahala sama sekali? Tidak, sama baik. Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah, jadikan semua pahala yang aku lakukan dari ibadah ini, pahalanya mengalir ke orang tua almarhum. Ya Allah, setiap kali ibadah, besok-besok tidak niat lagi. Pokoknya langsung otomatis setiap kali kita ibadah kembali ke orang tua. Kembali, tidak mesti harus, ya Allah, saya niatkan ini sedekah ini ke orang tua. Kalau sekali paket dari awal itu sudah sepaket, Pak. Dulu kan pernah kita sampaikan begitu di majelis ini ya, di majelis malam Ahad. Jadi niatkan, kalau sekarang belum kita niatkan, kita punya orang tua sudah meninggal, kita niatkan begini, ya Allah, semua kebaikan, semua amal soleh
yang wasilahnya dari diriku ya Allah, semua pahalanya akan saya hadiahkan untuk almarhum bapak saya, almarhum ibu saya, almarhum nenek saya. Apakah kita lantas tidak punya pahala? Sama dapat pahala, tidak berkurang sedikit pun. Senang orang tua, sedih dia saat ketika dia di kuburan tidak ada kebaikan-kebaikan yang diingat dari anak cucunya. Sedihnya minta ampun. Sedihnya luar biasa. Kalau tidak diingat, tidak didoakan, tidak diistighfarkan, tidak dikirimi Fatihah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Alhamdulillah.